Baru beberapa langkah dari pos 2, kami semua ber-12 orang dengan mata kepala kami melihat api yang berterbangan di atas kepala. Mungkin adalah 7-8 kali. Tidak sampai di situ, kita kembali diganggu dengan suara cekikikan, baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi suaranya itu random sekali. Dan kami merasa di sana itu ramai sekali. Ada banyak sekali tawa, seolah kita adalah badut yang pantas untuk ditertawakan. Formasi saat itu saya sebagai leader dan Rian sebagai sweeper. Baru sekitar 5 menit kita berjalan, saya merasa seperti ada yang menepuk pundak saya. Lalu saya bilang ke si Oji, "Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor dan gue akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Arton Pakula melalui email Mahasiswa Siluman. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang pengalamannya dia dan ke 11 temannya. Jadi mereka ini 12 orang reunian SMA di Gunung Rinjani. Parahnya lagi, mereka ini saat reunian di Gunung Rinjani, mereka membawa ganja dan mereka ngelinting di sana. Alhasil mereka mendapatkan banyak sekali gangguan-gangguan mistis yang tidak akan pernah terlupakan bagi mereka. Oke, daripada penasaran, mending langsung saja kita mulai ke ceritanya lah ya. Dan buat kalian yang punya pengalaman seputar pendakian atau pengalaman horor lainnya, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi ya. Atau bisa juga lewat DM di Instagram @mahasiswasiluman. Oke, seperti biasa, gunakan handphonemu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya adalah Pradita atau Arton. Kali ini saya mau berbagi kisah tentang pendakian saya di Gunung Rinjani bersama dengan 11 orang teman saya di tahun 2012. Awalnya, pendakian ini memang benar-benar tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Karena saya dan ke-11 orang kawan saya ini adalah teman SMA yang terpisah. Ada yang kuliah, ada yang kerja, pokoknya jauh-jauh lah ya. Ada yang di Jakarta juga dan ada yang di Malang, di Bali dan sisanya ada juga yang di Lombok. Kebetulan waktu itu menjelang libur semester dan libur hari besar. Jadi teman-teman yang udah kerja akhirnya mereka mengambil cuti buat join naik ke Gunung Rinjani ini. Rencananya ini bermula di rumahnya si Dodi. Waktu itu kita sedang ngobrol sore waktu sunsetan di Senggigi. Dan waktu itu si Ableh atau Rian ini nyeletuk, "Bro, kita mendaki yuk. Sekalian kita melepas masa terakhir kita sebelum pisah." Karena saya orangnya yes man, jadi ya sudahlah, saya ikut saja usulan dari si Ableh ini. Awalnya hanya 8 orang yang sepakat untuk mendaki. Tapi setelah malam kita kumpul lagi ber-12 orang. Ternyata semuanya pada setuju untuk ikut trekking ke puncak Gunung Rinjani di bulan Agustus ini. Akhirnya besok pagi hari Senin kita belanja logistik. Dan juga belanja alat-alat trekking yang memang ada beberapa dari kita yang belum punya. Seperti sepatu gunung. Ada juga beberapa yang membeli jaket baru karena memang ini pendakiannya ini pure tanpa perencanaan yang matang. Setelah semua fix, kita janjian buat jalannya itu hari Selasa. Dan waktu itu yang sanggup untuk nganterin yaitu orang tua si Dodi dan orang tua saya. Jadi waktu itu kita menggunakan 2 mobil. Singkatnya, tibalah hari keberangkatan. Waktu itu kita berangkat dari Mataram sekitar jam 4 subuh dan sampai ke Sembalun sekitar jam 7 pagi. Karena kita jalannya memang santai ya. Dan setelah kita sampai di base camp Sembalun, si Deli segera mengurus si Maxi ke pendaftaran. Di base camp kita bertemu dengan beberapa rombongan pendaki seperti Wapala Muhammadiyah, Wapala Unram, dan sebagainya. Di situ kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi.
kita diingetin kalau semalam itu ternyata di atas hujan. Dan untungnya kita sudah bawa jas hujan buat jaga-jaga. Sekitar jam 10 pagi kita memulai pendakian dari base camp menuju ke pos 1. Tak lupa kita berdoa terlebih dahulu agar bisa sampai ke tujuan dan bisa kembali dengan selamat. Jadi jarak tempuh dari base camp ke pos 1 memerlukan waktu sekitar 2-3 jam. Dan waktu itu kita jalannya emang santai banget sambil ngobrol-ngobrol dan cekakak-cekikik. Ya maklum lah karena kita adalah teman satu SMA. Sepanjang perjalanan kita tidak bertemu dengan pendaki yang naik. Jadi waktu itu yang kita ketemui hanyalah beberapa ekor sapi dan beberapa orang petani. Di awal perjalanan ini kita semangat banget tuh. Dan kita foto-foto. Ada yang sendiri, ada juga yang rame-rame. Dan di pertengahan pos 1 yang menjadi leader adalah Rian. Dan saya sendiri menjadi sweeper. Karena kebetulan dari 12 orang ini yang pernah berangkat ke Rinjani hanya saya dan Rian. Di tengah perjalanan ini si Reza dia mulai mundur hingga akhirnya dia tertinggal oleh yang lain. Sudah agak jauh si Saan bertanya, "Tak, si Reza mana?" "Gak tahu tuh, di belakang tadi. Dia minta pelan-pelan aja. Katanya nafasnya mulai gak enakan." Di sini si Sahan ini mulai khawatir dengan kondisi si Reza. Jadi sedikit informasi, si Sahan ini adalah teman kita yang memang kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi wajar kalau alat P3K-nya ini dia lumayan lengkap. Akhirnya 4 orang dari tim meluncur ke tempat Reza membawa P3K karena Reza sudah ada indikasi sesak nafas. Kita ngeluarin 2 stok oksigen yang kita bawa untuk membantu Reza. Firasatku sudah mulai gak enak tuh di situ. Karena Reza yang awalnya semangat, energik, dan sangat sehat waktu di Mataram, tiba-tiba nafasnya sesak banget. Dan dia seperti berat banget untuk melangkah. Ya gak tahu kenapa, yang kita tahu mungkin waktu itu dia sedang kedinginan. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan sekitar 3-4 jam, akhirnya kita sampai di pos 1. Di sini kita bertemu lagi dengan teman-teman dari Wapala Muhammadiyah, yaitu si Mas Eko dan Israel. Di pos ini kita ngobrol-ngobrol dan saling sharing. Dan setelah 30 menit istirahat, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan alhamdulillah di perjalanan ini tidak ada kendala yang berarti dan sampailah kita di pos 2. Di pos 2 ini kita mengisi persediaan air. Dan yang bertugas untuk mengisi air adalah Sahan, saya, Rian, dan juga si Dio. Jadi cara ngisi airnya itu harus menggali dulu ya hingga keluar airnya. Dan sebelum mulai menggali, si Rian ini izin buat kencing dulu. Dia agak menjauh tuh dari tempat mata air. Dan tapi anehnya, kurang dari 2 menit, si Rian ini malah udah kembali dan dia bilang, "Yuk, cepetan yuk. Kamu kenapa Yan? Ayolah, cepetan terus naik." Di situ kita nggak tahu ya apa alasan Rian. Kita bergegas buat ngisi air dan setelah terisi sekitar 8 botol, kita langsung naik ke atas. Dan setelah itu kita lanjut perjalanan menuju ke pos 3. Di sini kita hanya bertemu dengan beberapa rombongan pendaki yang turun, tapi tidak bertemu dengan rombongan pendaki yang mau naik. Dan seperti biasa lah ya, kalau ketemu dengan rombongan pendaki yang turun, kita biasanya saling tegur sapa. "Masih jauh ya bang? Udah dekat kok, semangat kawan." Singkat cerita, sampailah kita di pos 3. Di pos ini kita agak sedikit terkejut ya, karena sudah banyak banget tenda yang berdiri. Bahkan di sini tidak ada lahan landai lagi yang bisa untuk mendirikan tenda kita. Dan ya akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke pos 3 ekstra. Waktu itu yang jadi leadernya adalah si Deli. Dan karena memang jalurnya kelihatan, jadi dia tinggal ngikutin jalur yang para pendaki turun. Akhirnya kita sampai di pos 3 ekstra itu menjelang waktu maghrib. Dan di sini kita bagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada juga yang memasak makanan. Dan yang bertugas memasak makanan ini adalah Dita. Karena dia memang kuliah di perhotelan.
Jadi ya kita pasrahkan saja soal makanan ke koki kita satu ini. Yang lainnya ada yang BAB, ada yang foto-foto, ada juga yang ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Sehabis makan dan istirahat ibadah, si Saham mulai ngelinting ganja. Kita make sama-sama, kita senang sama-sama. Sambil menyalakan lagu karena waktu itu si Deli membawa speaker mini. Dan setelah jam 10 malam kita mutusin buat tidur karena besok perjalanan masih sangat panjang. Keesokan harinya kita semua bangun pagi sekitar jam 5-an. Dan waktu itu ada beberapa yang buang air, ada beberapa yang sarapan dan sisanya beresin tenda. Setelah semua beres, kita mulai perjalanan dari pos 3 ekstra ke Pelawangan Sembalun. Dan di perjalanan menuju ke Pelawangan Sembalun, kita merasa melewati 3 bukit. Yang kita rasa itu bukitnya itu sama. Jadi seperti berputar-putar di tempat yang sama gitu, ujungnya itu gak kelihatan. Dan waktu itu si Dio dan Joe sempat nyeletuk. Aduh, kok gak selesai-selesai ya? Capek saya. Padahal sebenarnya untuk pendaki di Gunung Rinjani, di bukit ini pantang banget buat bilang capek atau gak selesai-selesai. Tapi ya singkat cerita kita sampailah di Pelawangan Sembalun. Kurang lebih sekitar jam 5 menjelang maghrib. Dan di sini kita langsung diguyur hujan yang sangat lebat. Di situ kita harus cepet-cepet buat nyari spot buat ngediriin tenda ya. Karena kondisi waktu itu sudah ramai banget. Akhirnya kita terpaksa nenda di bawah pohon dekat tempat buang air. Ya, kita mendirikan 4 tenda dan setiap tendanya berisikan 3 orang. Setelah tenda berdiri, hujan juga udah mulai reda. Akhirnya kita bagi tugas lagi nih. Ada yang masak dan ada yang ngambil air. Sedikit informasi, jarak tempat kita ngecamp ke sumber air itu kurang lebih sekitar 700 sampai 800 meter ke bawah. Dan menurut pengakuan si Sadam, saat dia ditinggal sendirian di pataran tenda, dia hendak melinting ganja buat kita semua nantinya. Dan waktu itu kurang lebih sekitar jam 7-an. Saat dia duduk di akar pohon di dekat tenda, ada seorang pendaki yang lewat di depannya. Dan di situ Sadam memanggil, "Pak, rokok pak." Tapi pendaki itu nggak menjawab dan dia malah membelakangi si Sadam. Karena gak ada respon, Sadam langsung ngelinting sambil menghisap rokok. Di saat itu dia agak penasaran buat lihat si pendaki itu. Dan sekalian dia turun, akhirnya dia noleh ke si pendaki itu. Dan ternyata pendaki itu tidak punya hidung, tidak punya mata, dan tidak punya mulut alias rata. Di sini Sadam langsung panik, speechless iya, kaget juga iya. Dia langsung masuk ke dalam tenda. Dan gak beberapa lama teman-teman yang habis ngambil air kembali ke dalam tenda. Dan kita lanjut makan waktu itu. Tapi kondisi Sadam ini agak aneh ya. Dia masih terdiam dan gak ngomong apa-apa. Malam itu kita mutusin buat tidur cepat. Karena memang kita ingin istirahat di Pelawangan Sembalun. Esok harinya kita bangun seperti biasa. Kita menikmatin sunrise, kita ngopi-ngopi, dan kita membakar ganja bareng-bareng. Kita bercerita, bernostalgia masa-masa SMA dulu. Waktu itu kita nikmatin banget tuh, yang memang penuh dengan kenangan. Di sini kita bermalam 1 malam lagi di Pelawangan Sembalun. Dan pas malamnya kita berundi, karena memang tidak semua akan muncak. Jadi diputusin Sadam, Dio, dan Joe yang tidak join ke puncak. Karena alasan capek dan mereka ini pure ke Rinjani hanya untuk having fun. Jadi total ada 9 orang yang akan muncak ke puncak Rinjani. Di jam 12 malam kita ngambil air lagi buat persiapan muncak. Dan saat kita di pos mata air, kita bertemu dengan tim Trans 7, yaitu tim Jejak Petualang. Kembali ke sudut pandang 3 teman yang di camp. Jadi waktu si Dio sama Joe mereka keluar tenda untuk pipis, otomatis si Sadam ini ditinggal sendirian di dalam tenda. Dan saat sedang pipis, Joe dan Dio
melihat satu orang pendaki yang sedang jongkok. Wah, ada orang tuh yo. Oh iya Jo, benar juga ya. Selesai pipis, Jo dan Dio ngabisin rokok dulu sebatang karena cuaca langit malam itu lumayan bagus. Dan di sini Jo dan Dio tidak terlalu menghiraukan si pendaki ini karena dia hanya terlihat di bagian belakangnya saja. Saat Jo dan Dio hendak balik ke tenda, dia kan ngelewatin si pendaki itu kan. Dan anehnya, saat pendaki itu berbalik, bam! Ternyata pendaki itu adalah pendaki yang dilihat Saddam sebelumnya, yang tidak punya mata, tidak punya hidung, dan tidak punya mulut alias rata. Akhirnya mereka langsung bergegas semi lari menuju ke dalam tenda. Di sisi lain, ternyata rombongan yang sedang muncak dari 9 orang, hanya 2 orang saja yang sampai ke puncak Rinjani. Sisanya 7 orang, ada yang turun, ada juga yang berhenti karena males ngantri di puncaknya. Karena memang kalau di puncak Rinjani itu kita memang harus ngantri ya untuk sampai ke puncaknya buat foto-foto dan lain sebagainya lah. Sedangkan trek puncak Rinjani kita tahu sendiri kan, 3 kali melangkah 1 kali merosot. Lalu setelah itu kita mutusin buat turun kembali ke camp dan sekitar jam 9 pagi kita sudah sampai di tenda. Habis itu kita sarapan makan yang memang sudah disiapkan oleh teman kita yang gak muncak. Dan setelah selesai sarapan, kita packing, beres-beres sampah, dan beberapa ada yang ambil air untuk persiapan ke Danau Segara Anak. Karena memang kita rencananya untuk menghabiskan banyak waktu di Danau Segara Anak. Tepat jam 10 pagi, kita start dari Pelawangan Sembalun ke Segara Anak. Saat perjalanan turun, kita agak santai ya jalannya dan di sini ada kejadian, yaitu si Oji. Dia ini terlalu termenung hingga akhirnya dia ngelamun mungkin ya. Dan dia hampir saja jatuh ke jurang yang jaraknya hanya 2-3 meter dari tempatnya berdiri. Untung waktu itu banyak banget yang sigap. Dan setelah itu kita lanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Singkat cerita, jam 5 sore kita akhirnya sampai di Danau Segara Anak. Karena spot ngecamp yang kita incar udah ada tenda pendaki lain, akhirnya terpaksa kita nenda di depan danaunya persis. Dan jaraknya itu kurang lebih cuman 5-7 meteran dari air. Dan di sini hal aneh kembali terjadi. Jadi saat sudah tenda jadi ya, kita udah di dalam tenda, 3 teman saya ini ada yang mau izin untuk buang air kecil, yaitu si Saddam, si Jo sama si Oji. Dan lagi-lagi mereka bertemu dengan pendaki yang pakaiannya sama, topi kupluknya juga sama yang ditemui sama si Saddam, Dio kemarin. Lalu si Saddam bilang dalam bahasa Lombok yang artinya, "Permisi, saya cuma mau numpang pipis. Saya tidak mau aneh-aneh." Dia bilang seperti itu tapi tidak berani menatap muka pendaki misterius itu. Karena si Saddam gak cerita. Jadi di sini posisinya itu si Oji gak tahu sama sekali perihal pendaki itu. Dan alhasil si Oji ini coba buat ngeliat si pendaki itu. Dan ternyata pendaki itu sama seperti kemarin. Mukanya rata. Di sini Oji langsung istighfar sambil teriak-teriak. Sampai-sampai pendaki yang lain yang camp di sekitaran kaget dengan teriakan si Oji ini. Sesampainya di tempat camp, ketiga teman saya itu wajahnya kelihatan pucat banget. Terutama si Oji. Kemudian si Oji ini cerita tentang apa yang dia temui. Dan kita yang memang belum pernah ngeliat sosok itu, ya kita ketawa-ketawa saja. Sedangkan Dio dan Saddam yang memang sudah tahu, dia cuman diam saja. Dan yang lain malah ngeremehin perkataan dari si Oji ini. Setelah itu, saya mengajak mereka untuk berendam di mata air panas di danau. Dan semua sepakat untuk ikut karena mereka penasaran. Dan kondisi malam itu juga dingin banget. Jadi ya kita butuh yang hangat-hangat. Sedikit informasi, jadi spot berendam air panas ini sebelumnya sudah memakan korban. Sekitar tahun 2015 atau tahun 2016. Ada seorang pendaki perempuan dari Tangerang yang meninggal di sana. Dan ternyata kita berendam itu di sekitar spot tersebut.
Akhirnya di situ kita berendam dan menghangatkan badan. Dan sekitar jam 10 malam, akhirnya kita mutusin buat balik ke tempat camp. Saat di perjalanan hendak ke camp, samar-samar saya melihat seperti ada 2 orang yang masuk ke dalam tenda. Jadi mereka itu kayak keluar masuk gitu. Saya curiga, lalu saya bilang ke teman-teman yang lain, "Bro, ada orang masuk keluar tenda. Coba deh perhatiin." Ternyata teman-teman gak ada yang lihat. Jadi hanya saya sendiri yang melihat kejadian itu. Setelah kita sampai ke tenda dan kita cek, semuanya ternyata tidak ada yang hilang. Tidak ada juga jejak pendaki yang masuk ataupun keluar. Kemudian kita lanjut ngobrol-ngobrol, ngelinting ganja lagi dan lanjut tidur karena besok rencananya kita akan turun lewat Pelawangan Senaru. Esok harinya kita start dari danau itu sekitar jam 9 pagi menuju ke Pelawangan Senaru. Tak lupa kita doa lagi. Kita prepare dan cek semua peralatan yang kita bawa. Di perjalanan ini ada beberapa kendala seperti pohon tumbang dan juga sempitnya jalur yang mengakibatkan kita itu harus bergantian saat berpapasan dengan pendaki lain. Dan kebetulan waktu itu sedang rame. Jadi di sini ada kejadian unik di mana kita ini ditemani oleh seekor anjing putih yang setia mengikuti perjalanan kita sampai ke pos 3 Senaru. Karena waktu udah mau maghrib, di pos 3 ini kita mutusin buat rehat sambil makan untuk mengisi tenaga. Dan di sini anehnya si anjing putih itu tiba-tiba hilang entah kemana. Setelah istirahat dan makan, kita lanjut menuju ke pos 2 Senaru. Singkatnya, kita sampai di pos 2 itu sekitar jam 9 malaman. Di sini kita bertemu dengan 2 orang pendaki, pasangan, yaitu adalah cewek dan cowok yang memang mereka ini sedang istirahat. Karena di sini ada mata air, jadi kami mengisi persediaan air kami di sini. Sebagian dari kita menuju ke shelter yang ada di pos 2 dan ada beberapa yang turun untuk mengambil air. Dan yang bertugas mengambil air adalah si Reza, si Rian, Sahan, dan saya sendiri. Jalur menuju mata air ini lumayan menurun ya, dan yang bertugas melewati terowongan waktu itu adalah si Reza, Sahan yang membawa botolnya, dan Rian dan saya yang bertugas nyenterin dari jarak jauh. Menurut pengakuan si Reza, saat dia mengambil air, dia ini mendengar namanya itu dipanggil berulang kali. "Reza, Reza, Reza." Sekitar 7-8 meter dari bawah tempat kita berdiri ada sebuah kali, dan Rian ini sesekali nyenter-nyenter ke sekeliling termasuk ke kali tersebut. Lalu saya menegurnya, "Weh, gak usah nyenter kelilingan, gak boleh. Aku penasaran, kok ada suara kresek-kresek seperti banyak orang yang langkah di sini." Dan saat Rian gak sengaja nyenter ke arah kali, dia melihat ada orang yang sedang mandi di sana. Di sini Rian masih tenang dan tidak kaget karena mandi malam di gunung bukanlah hal yang aneh menurutnya. Kemudian dia balik menyenter ke arah si Reza dan dia melihat ada sosok perempuan di belakang Reza. Dia kaget banget waktu itu dan ternyata si Sahan juga melihatnya. Sahan refleks langsung lari dan bilang, "Aku naik dulu ke atas." Jadi Rian ini sebenarnya tahu alasan dari Sahan kenapa dia naik duluan. Tapi karena Rian ini sedang memegang senter dan kondisinya waktu itu aku sedang pipis ya, dia memilih untuk diam dan stay menunggu si Reza. Setelah buang hajat, saya kembali ke tempat Rian buat gantian. "Sahan mana, Yan? Udah, kamu bantu angkatin botolnya." Akhirnya saya bergegas ngepek botol air yang sudah terisi. Dan setelah penuh, Reza berbalik ke arah saya. Tanpa menyapa dan tanpa aba-aba, mukanya terlihat sangat pucat. Kita di situ sudah saling tatap dan segera balik ke pos 2 setengah berlari. Singkat cerita, setelah berlari, akhirnya kami sampai di pos 2. Dan sesampainya di pos 2, muka-muka teman yang nunggu di sana tidak ada yang menyenangkan. Semuanya terlihat pucat, seolah-olah mereka ini ketakutan melihat sesuatu di pos 2.
Usut punya usut, ternyata teman kita yang menunggu di pos 2 ini melihat sosok wanita yang terbang berkali-kali di atas mereka. Di pos 2 ini kita juga melihat ada plang yang isinya himbauan agar tidak mendirikan tenda atau menginap di pos 2 ini. Dan kita sama sekali nggak tahu alasannya itu kenapa. Karena merasa banyak kejanggalan, akhirnya sekitar jam 10 malam kita mutusin buat lanjut ke base camp Senaru. Dan pasangan pendaki yang kita temui akhirnya mereka ini milih untuk lanjut ke pos 3 ya. Karena waktu itu kebetulan ada rombongan pendaki yang juga mau naik. Jadi mereka ini barengan lah. Baru beberapa langkah dari pos 2, kami semua ber-12 orang dengan mata kepala kami melihat api yang berterbangan di atas kepala. Mungkin adalah 7-8 kali. Tidak sampai di situ, kita kembali diganggu dengan suara cekikikan, baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi suaranya itu random sekali. Dan kami merasa di sana itu ramai sekali. Ada banyak sekali tawa, seolah kita adalah badut yang pantas untuk ditertawakan. Formasi saat itu saya sebagai leader dan Rian sebagai sweeper. Baru sekitar 5 menit kita berjalan, saya merasa seperti ada yang menepuk pundak saya. Lalu saya bilang ke si Oji, karena memang dia posisinya itu di belakang saya kan. Ji, jangan main-main Ji. Main-main kenapa? Kamu nepuk pundak saya kan? Oji hanya terdiam. Artinya bukan dialah pelakunya. Di sepanjang perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 1 ini, kami benar-benar diteror dengan suara-suara orang tertawa. Karena kondisi sudah tidak kondusif, saya kemudian berinisiatif untuk berhitung di sepanjang perjalanan. Kawan, berhitung. 1, 2. Begitu seterusnya dan Rian yang terakhir teriak lengkap. Di sini saya juga merasa seperti ada yang terus memanggil nama saya. Suaranya random sekali, ada laki-laki, ada juga perempuan. Di tengah perjalanan Rian tiba-tiba ini teriak, "Break." Jadi si Rian ini teriak karena headlampnya mati. Dan saat dia hendak memasang baterai, jadi dia ini kan disenterin sama yang ada di depannya kan. Dan ternyata dia melihat seperti ada orang yang bersembunyi. Giginya putih, matanya tidak ada hitamnya. Terlihat dengan jelas karena kena senter si Dio. Dan tanpa sempat mengganti baterai, si Rian teriak, "Lanjut jalan, hitung." Menjelang sampai ke Bunut Ngengkang, si Sahan ada kendala, yaitu pegangan tas kerilnya itu tiba-tiba copot. Dan di situ kita semua udah paham, nggak baik kalau benerin tas di sini. Apalagi ini sudah jam 12:30 dini hari. Jadi terpaksa Sahan megang tasnya sambil terus jalan. Dan saat dia memegang tasnya, dia melihat seperti ada orang yang sedang menarik tali tasnya. Tapi dia gak berani bilang apa-apa. Dia terus berdoa sebisanya. Dan menurut Sahan, sosok itu memiliki kuku yang sangat tajam. Dan maaf, memiliki buah dada yang lumayan besar. Kalau di Lombok, biasanya itu disebut dengan koplak-kaplik enjik. Yaitu orang-orang yang berubah menjadi makhluk astral untuk mencari kesaktian. Singkat cerita, sekitar jam 1:30 pagi kita sampai di base camp Senaru. Sampai di sana kita deg-degan habis-habisan. Di sini kita bertemu dengan 1 orang penjaga dan 1 orang tim SAR yang kebetulan waktu itu sedang mencari pendaki asal Swiss yang hilang di Gunung Rinjani selama 2 hari. Jadi kalau kalian baca di tahun 2012 ya, ternyata ada pendaki asal Swiss yang hilang dan meninggal di Gunung Rinjani. Dan waktu itu kita juga di sana tuh. Ngeri juga sih ya. Apakah ada hubungannya? Ya entahlah. Di base camp Senaru kita pesan makanan. Dan di sini kita mulai bercerita. Dan ternyata saat perjalanan dari pos 2 ke pos 1 Senaru, kita semua dipanggil dengan nama kita masing-masing. Dan berdasarkan pengakuan dari 8 orang yang menunggu di pos 2, mereka mengaku benar-benar melihat sosok perempuan yang terbang berkali-kali di pos 2. Dan ternyata 2 orang pasangan pendaki
itu juga melihatnya. Jadi menurut saya itu bukan halusinasi. Ya, setelah itu kita kembali ke rumah masing-masing. Sekian cerita dari saya dan teman-teman saat reunian di Gunung Rinjani. Ya mungkin seperti itu ya cerita dari Arton, Pakula atau Pradita dan ke 11 temannya ketika reunian di Gunung Rinjani pada tahun 2012. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Karena mereka ini mendaki membawa ganja untuk dilinting dan setelah itu mereka ini mendapatkan beberapa banyak gangguan mistis seperti sosok pendaki muka rata dan sosok perempuan yang terbang di pos 2 dan ada lagi mereka mendengar suara-suara seperti orang ketawa, suara-suara dipanggil dan lain sebagainya. Ya percaya ataupun tidak kembali ke pribadi masing-masing lah. Ambil positifnya aja dari kisah ini. Kalau dari gua mungkin sebaiknya jangan linting ganja apalagi naik gunung karena kan di Indonesia ini sebenarnya dilarang kan. Kemudian kalau kalian ke tempat yang baru ya seperti mengambil air ataupun kalian berendam, itu alangkah baiknya sebelum kalian melakukan itu yang membaca doa menurut kepercayaan kalian dulu. Dan di sini juga ada pesan ya dari si pengirim cerita. Jadi kita kalau bisa tetap kompak bagaimanapun keadaannya karena kondisi di alam itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan. Karena alam itu diciptakan bukan cuma buat manusia, tapi juga untuk makhluk lain ciptaan Tuhan. Dan mereka juga memiliki tempat yang memang tidak ingin diganggu. Tetap jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Ya benar banget ya. Lagi-lagi sopan santun dimanapun kalian berada. Ya mungkin cukup itu dulu ya dari gua Ipul. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.